Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini.
dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari yang di rumah saudara, dimanapun Anda berada, kita mau bersama-sama persiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Makasih Tuhan Yesus, dan Kau dekat. Sama-sama memuji Dia. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebesaran-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh insan pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Percaya ini saudara, tahun 2021 sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, mengalami terobosan ya Tuhan Yesus. Rencana-Mu digenapi, mereka diurapi, mereka akan mengalami rancangan Tuhan yang sempurna. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit disembuhkan ya Tuhan, atau mereka yang ada di rumah ya finansial ya Tuhan yang sudah terpuruk akibat pandemi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, semuanya mulai dipulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ayo saudara yang di rumah sekali lagi katakan bersama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh
Sebagaimana ya Tuhan, hamba-Mu Musa pernah berdoa, jikalau Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu di hadapan kami ya Tuhan, maka biarlah kami baru mulai berjalan ya Tuhan. Tunjukkanlah rancangan-rancangan-Mu yang indah bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang sedang beribadah ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam rancangan-Mu yang sempurna, yang indah ya Tuhan. Mari saudara yang di rumah, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu untuk menyembah Dia. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kami pegang firman-Mu, rancangan-Mu indah bagi kami. Kau sediakan yang terbaik Tuhan, Kau cukupkan, Kau pulihkan, Kau limpahkan. Jesus, Jesus, Lord. Hallelujah. Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama karena Allah beserta dengan kita. Amin.
kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Yakin saudara, pasti ini dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan bersama, Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya. Katakan, Yesus, Yesus, kaulah Raja hidup, kuasa percaya selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan sampai hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jadikan Yesus Tuhan sebagai Raja. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan amin. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, hanya Kamu selamanya. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah Roh Allah menjamah setiap kita. Haleluya. Yes, Jesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh Yesusku. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap kita jaga kesehatan kita dan juga kurangi keluar rumah kalau tidak penting, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah pujian, penyembahan dan doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, namun mereka tidak suka memuji menyembah Tuhan. Hari-hari di dalam kehidupan mereka tidak ada pujian, penyembahan, tidak ada doa. Saudaraku, ini adalah ironis, saudaraku. Kenapa? Karena sementara kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya, namun kita nggak sungguh-sungguh untuk datang kepada Dia, mencari, menyembah Dia,
Sementara ada begitu banyak orang di luar sana tidak mengenal Tuhan dan mereka berusaha untuk sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ini ironis sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa pujian, penyembahan dan doa itu sangat penting sekali. Perlu diketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah untuk berinteraksi dengan dunia ini dengan kelima panca indera kita. Kita berinteraksi dengan dunia. Tubuh inilah yang dimana kita bisa melihat, merasakan dengan lima panca indera dan kemudian menjadi pintu masuk ke dalam jiwa kita. Nah, jiwa ini kemudian akan merespon kepada apa yang didapat oleh tubuh. Jiwa ini dengan pikirannya, perasaan dan kehendak akan merespon. Ketika dia mendengar sesuatu, ketika dia melihat sesuatu, dia merasakan sesuatu, maka akan masuk ke dalam jiwa dan jiwa akan merespon. Dan kemudian responnya akan dieksekusi kembali oleh tubuh, saudaraku. Namun ada unsur yang lain adalah roh. Roh ini untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk hidup, saudaraku, maka kita nggak perlu roh, saudaraku ya. Sama seperti binatang yang hidup, dia nggak perlu roh. Manusia diciptakan memiliki roh, tetapi binatang diciptakan tidak memiliki roh. Binatang tetap dengan panca inderanya dan juga binatang memiliki jiwanya juga, tetapi dia tidak punya roh. Roh ini adalah bagian daripada Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya itu. Bagian daripada rohnya itu ditaruh di dalam manusia. Maka roh inilah yang ditaruh dalam manusia ini, itu diharapkan akan bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Jadi manusia itu diciptakan bukan seperti binatang. Manusia itu diciptakan sebagai manusia roh, tetapi memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Jadi manusia itu adalah manusia roh, memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh, saudaraku. Itu seharusnya begitu. Nah, rohnya ini ditaruh oleh Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan. Untuk bergaul dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke 23-24, mari kita baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan itu menaruh rohnya di dalam kehidupan kita. Supaya dengan roh ini menyembah Tuhan. Roh inilah yang dilayakkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ya enggak, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus, tidak boleh tidak, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Jadi roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia ini enggak ada gunanya untuk kehidupan kita yang berinteraksi dengan dunia ini, nggak ada gunanya. Tetapi roh ini gunanya untuk berhubungan dengan Allah, untuk bisa bergaul dengan Allah, untuk bisa menyembah Dia, untuk bisa memuji Dia, untuk bisa berdoa. Saudaraku, roh inilah yang diterima oleh Tuhan. Ya enggak ya? Kita belajar, saudaraku, bahwa Tuhan menghendaki roh manusia menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengajarkan demikian. Tuhan berkata kepada Adam, pada hari engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kamu akan mati, saudaraku. Apa yang mati, saudaraku? Apakah Adam langsung tidak ada nafas lagi, tidak bergerak lagi, saudaraku? Yang mati adalah rohnya, saudaraku. Dan sejak saat itu, karena rohnya mati, maka dia tidak bergaul lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau bergaul dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau bergaul dengan manusia yang ada dosa, saudaraku ya. Tuhan tidak bergaul lagi. Nah, dikatakan rohnya mati, saudaraku.
Nah, saudaraku, manusia berusaha untuk mencari Tuhan dengan caranya masing-masing, saudaraku. Tetapi kita belajar bersama-sama untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, harus dalam roh dan kebenaran. Kapankah kemudian itu berakhir? Pada saat Yesus mati menggantikan kita. Yesus menanggung semua dosa kita, menanggung setiap hukuman. Yesus turun ke kerajaan maut bagi kita. Saudaraku, pada saat kita menerima Yesus, maka kita itu terikat dengan Tuhan. Maka waktu Yesus mati, kita juga mati bersama-sama dengan Dia dalam baptisan. Dengan baptisan itu kita bisa sama-sama mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, dan dikatakan kita menerima hidup yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Apakah tubuh kita menjadi baru? Jiwa kita menjadi baru? Tidak, saudaraku. Tubuh kita, kalau kita pada saat kita terima Tuhan Yesus Kristus, kalau usia saya 50, tubuh saya mungkin keriput-keriput, tetap saja keriput-keriput. Ya enggak? Tetap saja enggak ada perubahan. Apa yang berubah? Roh. Kita dikatakan lahir baru adalah roh kita lahir baru. Roh kita yang lahir baru ini adalah roh yang sempurna, dewasa, kudus, tidak dikuasai oleh dosa. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Roh kita, roh yang baru, yang lahir baru ini sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita kudus, kita sempurna, kita tidak dikuasai oleh dosa. Ini adalah manusia roh yang sempurna, yang dewasa, saudaraku. Nah, ketika roh kita ini lahir baru, saudaraku. Saudaraku, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita memiliki roh yang kudus, roh yang tidak dikuasai oleh dosa. Saudaraku, sama seperti Adam diciptakan pertama kali. Bedanya, roh kita kali ini adalah roh yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudaraku. Roh yang sudah dimeteraikan dan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi akan mati, saudaraku. Sedangkan roh kita ini bisa datang kepada Bapa, memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, saudaraku. Dan kita sejak saat itu, kita bisa bergaul lagi dengan Tuhan. Seperti Adam waktu dia belum jatuh dalam dosa. Kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita bisa bergaul, kita bisa ngobrol. Dan Tuhan menerima kita. Dia menerima kita seperti Dia menerima Yesus yang tidak berdosa. Lah kita menganggap diri kita berdosa. Yes, kita berpikir kita berdosa. Tetapi dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat, Bapa tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang benar. Bukan karena berhasil hidup benar. Tetapi karena Yesus berhasil hidup benar. Dan Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Roma 5 ayat 17. Dia memberikan itu sebagai anugerah kebenaran. Sehingga kita ini menjadi orang benar. Kita menjadi kebenaran Allah. Ya enggak? Dan Tuhan katakan, orang yang menyembah Dia harus menyembah dalam kebenaran dan dalam roh, saudaraku. Nah, saudaraku, kita adalah manusia roh yang sempurna. Karena kita sudah lahir baru. Kita bisa menyembah Tuhan, saudaraku. Kita menjadi seseorang yang sudah diterima, layak, boleh untuk mendatangi Tuhan setiap saat, saudaraku. Tetapi orang-orang yang belum di dalam roh, orang-orang yang belum lahir baru, orang-orang yang belum memiliki rohnya yang baru, mereka tidak layak, tidak boleh, tidak bisa, dan Tuhan tidak mau bergaul, saudaraku. Roh mereka mati, dikatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alangkah bahagianya kita sekarang ini adalah ciptaan baru. Alangkah bahagianya kita sekarang ini boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Alangkah bahagia kita sekarang ini bisa anytime, setiap saat datang kepada Tuhan. Alangkah bahagianya kita boleh curhat dan Tuhan mendengarkan semuanya itu. Namun sayang, banyak sekali anak Tuhan tidak memahami ini.
Dan mereka ketika terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia berkata bahwa aku sekarang adalah ciptaan baru, aku sudah lahir baru. Tetapi kehidupannya tidak ada perubahan. Dia tetap hidup secara daging. Rohnya, roh yang baru ini, manusia roh sebagai orang yang baru ini tetap tidak berhubungan dengan Tuhan. Dia berpikir yang baru itu adalah hidupnya yang baru, dia akan mengalami semua berkat yang luar biasa, dia akan mengalami kebebasan, dia bisa masuk surga, itu toh. Tapi dia nggak menyadari yang paling penting adalah dia sekarang lahir baru, punya roh baru. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar mati buat kita supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita cuma sekedar masuk surga, untuk apa? Yang diinginkan oleh Tuhan dalam skenarionya mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, adalah membuat kita layak untuk kembali kepada Bapa. Bapa begitu rindu, Tuhan begitu rindu untuk bisa bergaul kembali dengan manusia. Dia begitu rindu, dia bisa ngobrol dengan kita. Dia begitu rindu melihat anak-anaknya itu menyembah dia, saudaraku. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada lagi penyembahan yang layak itu. Makanya ketika Yesus mati, dia pulihkan manusia kita. Manusia roh kita sekarang adalah ciptaan baru. Dan kita sekarang sudah boleh datang kepada Bapa. Bapa sangat menantikan. Dia menantikan anak-anaknya yang sudah dipulihkan. Anak-anaknya yang sudah dilayakkan untuk bisa datang kepada dia. Dia menantikan. Tapi anak-anak Tuhan tidak datang kepada dia. Tidak datang menyembah dia. Tidak datang bergaul dengan dia. Mereka tetap hidup seperti pada saat rohnya mati. Mereka hidup dengan tubuh dan jiwa saja. Rohnya tidak bergaul dengan Tuhan. Itu sedih sekali. Saudaraku, hari ini kita akan belajar mengapa pujian, penyembahan dan doa itu sangat amat penting dan harus ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang pertama adalah karena kita ini diciptakan sebagai manusia roh. Kita ini bukan binatang, kita diciptakan memiliki rohnya Allah di dalam diri kita. Alkitab mencatat bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudaraku, dia menginginkan rohnya sendiri yang ditempatkan di dalam diri kita dengan cemburu. Saudaraku, dia ingin supaya kita bisa berinteraksi dengan dia. Saudaraku, ketika kita menyembah dia, kita itu mengakui bahwa kita ini diciptakan oleh dia. Kita ini manusia roh, dan kita adalah bagian daripada Allah. Roh kita adalah bagian daripada roh Allah. Itulah sebabnya kita harus menyembah dia. Sebab kita adalah manusia roh, kita bukan binatang, saudaraku. Dan orang-orang yang rohnya mati, saudaraku, mereka tidak layak. Kita adalah orang yang sudah mengalami lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sekarang adalah ciptaan baru. Alkitab mengajarkan kepada kita. Roh kita baru, manusia roh yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu diingininya dengan cemburu. Mari kita datang kepada dia. Sadari bahwa sekarang engkau adalah manusia roh. Aku sekarang adalah manusia roh. Tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Tetapi aku manusia roh. Dan manusia roh ini adalah datang daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku ya. Kita perlu menyembah dia karena kita adalah manusia roh. Dan roh ini adalah bagian daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa pujian, penyembahan, dan doa ini sangat penting? Oleh karena ini adalah satu ekspresi dari diri kita sebagai ciptaan kepada pencipta, saudaraku. Tuhan menciptakan diri kita, saudaraku. Dia menciptakan diri kita. Kita ini adalah ciptaannya, saudaraku. Diciptakan untuk memuji, menyembah dia, saudaraku.
Saudaraku, kalau kita baca di Wahyu, di sorga itu para tua-tua semua pada bersujud dan menyembah Dia siang dan malam, saudaraku. Nah, Tuhan menginginkan ciptaan Dia ini menyembah Dia, bergaul dengan Dia siang dan malam, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kita memuji Dia, kita menyembah Dia, ya kita berdoa, ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai ciptaan merespon dan mengerti bahwa kita ini ciptaan yang harus menyembah kepada pencipta, saudaraku. Apa itu pujian, penyembahan, doa? Pujian itu berbicara kita memuji Dia, kita memuji akan kebaikan Dia. Sebagai ciptaannya kita menyadari betapa baiknya Tuhan yang menciptakan kita, betapa baiknya Bapa itu. Tuhan menciptakan kita, Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa, saudaraku. Betapa baiknya Dia, betapa murah hati Dia, betapa perkasanya Dia, betapa setianya Dia, betapa, saudaraku. Saudaraku, sebagai ciptaan Tuhan ingin supaya kita memuji Dia. Melihat kebesarannya, melihat kebaikannya, melihat kemurahannya, keperkasaannya, kedahsyatannya, pertolongannya, keajaibannya. Tuhan mau supaya kita bisa melihat itu dan kita memuji Dia. Saudaraku, ketika kita memuji Dia, itu menunjukkan kita menyadari semuanya itu adalah datang daripada Dia. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, apapun yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, adalah buatan Dia, adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dia, semua kemuliaan itu bagi Dia. Segala sesuatu itu Tuhan adakan, Tuhan ciptakan, termasuk diri kita. Semuanya untuk kemuliaan Dia. Diri kita ini adalah untuk kemuliaan Dia. Ketika Dia memberkati kita, Dia melimpah segala macam ke dalam kehidupan kita, itu juga untuk kemuliaan Dia. Nah, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia, bukan oleh saya, oleh Dia, Dia yang melakukannya. Kepada Dia dan bagi Dialah semua kemuliaan itu. Jadi dari Dia dan Dia juga yang oleh Dia, Dia juga yang melakukannya. Saya memberikannya kepadamu. Dan supaya sampai saya atur semua skenario buat segala sampai sehingga sampai ke dalam tanganmu. Saudaraku, oleh saya juga, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita perlu menyadari, itulah sebabnya kita perlu memuji Dia, menyembah Dia. Kita menyembah Dia karena kita adalah ciptaan. Dia adalah pencipta kita. Sebagai ciptaan, kita itu harus menyembah pencipta kita. Tanpa ada pencipta kita, kita tidak ada di muka bumi ini. Kita tidak pernah eksis, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita ini menyadari, bukan kita yang hebat, tetapi semuanya itu dari Dia. Semuanya itu untuk Dia. Kita perlu menyembah Dia, saudaraku. Kita perlu doa, pujian, kita perlu penyembahan, dan kita perlu doa, saudaraku. Doa ini berbicara bagaimana kita ini bergantung kepada Dia. Kita ini bergaul dengan Dia. Saudaraku, Tuhan ingin kita bergaul dengan Dia. Tuhan ingin bahwa setiap hari kita ini adalah manusia roh yang bergaul, manusia roh yang bisa curhat kepada Dia. Tuhan senang, Dia berikan kepada kita satu firman Tuhan yang indah. Dia katakan, minta maka kau akan beri, cari maka kau akan dapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Dia ajarkan kepada kita untuk minta. Dia mau supaya kita datang kepada Dia, bergantung kepada Dia, minta kepada Dia. Dia mau supaya kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Dia katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dia tidak akan mengalami hari yang baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Bapa ingin kita mengerti bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dan dia mau kita ini menggantungkan hidup kita kepada dia. Dia mau kita itu datang kepada dia terus. Entah kita datang untuk minta, no problem. Dia mau kita datang kepada dia. Entah kau datang untuk mengucap syukur. Puji Tuhan, dia senang ketika kita datang mengucap syukur karena kebaikan kita. Mengucap syukur untuk semua apa yang kita alami. Dia senang ketika kita datang, kita curhat, kita minta tolong, dia senang. Dia senang kita datang, kita memuji dia, dia senang. Dia senang ketika kita datang, kita menyembah, kita berlutut. Kita mengagungkan dia. Dia senang. Dia senang setiap kali kau datang kepada dia. Entah kau menyembah dia, entah kau memuji dia, entah engkau curhat, engkau ceritakan semua pergumulanmu, entah engkau mengucap syukur. Apapun itu, dia senang ketika kau datang kepada dia. Sebab engkau adalah ciptaannya. Dan dia mau engkau mengerti bahwa engkau selalu terhubung dengan dia. Dia mau engkau hidup, tidak bisa hidup kalau aku tidak bergantung kepada penciptaku. Saudaraku, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa pujian, penyembahan, dan doa itu wajib, harus ada di dalam diri kita. Ketika itu tidak ada di dalam diri kita, kita sedang hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita sedang menunjukkan dengan gaya hidup kita bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kita melupakan dia bahwa dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaan yang harus bergantung kepada dia. Kita nggak mau menyembah dia, kita tidak mau tunduk. Kita berpikir bahwa kita bisa hidup sendiri. Kita mampu, saudaraku, kita sombong. Kita sombong. Hal yang pertama, kenapa pujian penyembah itu harus ada di dalam diri kita? Karena kita ini adalah ciptaannya manusia roh. Roh ini adalah milik dia. Yang dia taruh dalam diri kita. Yang dia ingini dengan cemburu. Yang kedua, kita perlu pujian, penyembahan, dan doa dalam diri kita. Karena kita adalah ciptaan dia yang perlu submit, tunduk, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan supaya engkau hidup sepenuhnya ada di dalam dia. Entah kau datang untuk menyembah dia, mengagungkan dia, engkau berlutut, engkau betul-betul mengagungkan dia, menyembah dia sebagai penciptamu, sebagai Tuanmu, Rajamu, Tuhanmu, apapun itu. Engkau datang kepada dia, menyembah dia. Engkau datang untuk meninggikan, engkau memuji dia, kebaikannya, kesetiaannya, keperkasaannya, perbuatannya, rancangannya yang ajaib, apapun, segala sesuatu yang dia kerjakan dalam hidupmu tidak terhitung banyaknya. Berkat-berkatnya selalu baru, tidak pernah habis. Kau boleh memuji dia seumur hidupmu, tak pernah habis, setiap hari. Dan dia sangat senang. Dan Tuhan menginginkan engkau selalu punya waktu datang kepada dia. Engkau berdoa, engkau curhat, engkau menyatakan segala isi hatimu, pergumulanmu, cerita happymu, cerita yang sedih, segala Tuhan senang mendengarnya. Ketika engkau datang kepada dia, engkau berdoa kepada dia, engkau curhat, engkau cerita, engkau menganggap dia sebagai bapa, engkau menganggap dia sebagai sahabat, saudaraku. Tuhan senang. Tuhan senang ketika engkau menyadari segala sesuatu dan engkau mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam hidupmu. Hal yang ketiga, kenapa pujian, penyembahan, doa itu harus ada di dalam diri kita? Saudaraku, di dalam berhubungan dengan Tuhan, Tuhan menginginkan ada doa dan ucapan syukur. Saudaraku ya, Tuhan mau supaya kita ini merespon. Itulah sebabnya Dia memberikan firman Tuhan yang indah kepada kita. Dia bilang bahwa kita boleh minta apa saja. Saudaraku, mana ada barang yang enak kayak gitu. Tapi Tuhan berikan. Tuhan katakan, kalau Yesus katakan, kalau kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Saudaraku, ini luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk minta. Sehari, ketok. Pokoknya kalau kau lakukan itu, kau akan mendapatkannya. Minta aja, saudaraku. Tuhan mengajarkan, dia katakan gini,
Kalau kau berdoa, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka kau akan menerima. Saudaraku, Tuhan memberikan satu janji yang begitu luar biasa supaya kita datang berdoa, supaya kita datang minta. Saudaraku, Dia mau engkau merespon, ayo merespon, datang kepadaku, minta, minta. Minta, aku akan kasih. Berdoa, kalau kau berdoa, kau percaya saja kau sudah terima, aku akan kasih. Kau pasti akan menerimanya. Saudaraku, Tuhan ingin kita mempercayai Dia, bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup. Yesus sudah melakukan segala-galanya untuk memulihkan hidup kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, roh kita mati, kita hidup di dalam kutuk, kita hidup tidak berpengharapan menuju kepada kematian kekal. Saudaraku, hidup kita betul-betul hidup yang begitu low class, hidup yang begitu rusak, saudaraku. Oleh karena dosa, oleh karena akibat dosa, oleh karena kutuk-kutuk tersebut. Tetapi Tuhan menanggung semuanya. Dia membebaskan, Dia melepaskan semuanya dari hidup kita. Dia melepaskan kutuk itu supaya kita tidak mengalami kutuk. Dia lepaskan sakit penyakit. Dia lepaskan semua akibat dosa. Dia yang tanggung. Dia yang tanggung, Dia yang pergi ke kerajaan maut supaya engkau tidak pergi ke kerajaan maut lagi. Semuanya Dia bebaskan. Dan kemudian segala berkat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Dia tidak pernah berbuat dosa, dia menikmati setiap berkat yang disediakan, yang tertulis dalam Ulangan 28 itu. Semuanya itu dia miliki, dia berikan kepada kita. Dia berikan. Semuanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus menyerahkan semuanya itu ke dalam kita. Dan Dia ingin kita percaya dan menerima semuanya itu masuk ke dalam kehidupan jasmani kita. Saudaraku, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Bahwa terpujilah, firman Tuhan katakan terpujilah Bapa Tuhan kita, ya enggak ya, Tuhan Yesus Kristus, ya enggak, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Maksudnya segala berkat secara roh. Saudaraku, Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat secara roh di dalam surga. Saudaraku, Dia telah memberikannya. Saudaraku, tetapi bagaimana? Apakah itu berguna? Apakah berkat-berkat itu ada hanya untuk di sorga? No. Dia sudah memberikan kepada kita, kepada manusia roh kita yang baru itu, segala berkat. Yesus sudah menyediakan. Di dalam Yesus, semuanya sudah disediakan. Sebab Yesus telah menerima segala berkat itu dan Dia memberikan kepada kita, kepada manusia rohmu. Dia memberikannya secara roh. Namun kita tidak melihat itu. Ketika kita mempercayainya, maka kita dapat menerima itu. Saudaraku, segala kasih karunia itu hanya bisa diterima dengan iman. Iman tujuannya untuk mengambil kasih karunia itu. Saudaraku, dan kemudian ketika kita datang kepada Bapa, kita percaya bahwa Yesus katakan Dia datang untuk memberikan aku hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Aku percaya Yesus sudah memberikan kepadaku segala kelimpahan. Dia sudah mati buat aku dan Dia sudah menyelesaikan segalanya. Artinya Dia sudah memberikan. Tetapi itu ada di dalam secara roh, di dalam manusia rohku. Ketika aku percaya, aku datang, aku mengambil, aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Kau sudah memberikan Tuhan. Aku mau menerima dengan iman percayaku. Waktu kita datang kepada Bapa, waktu kita respon. Tuhan, Engkau berkata, kalau aku tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Ketika firman-Mu ada di dalam aku, ketika aku baca firman-Mu dan aku mempercayainya, aku boleh minta apa saja. Aku minta Tuhan, bahwa Engkau berkata bahwa Engkau sudah menyediakan kepadaku berkat jasmani Tuhan. Engkau menyediakan kepadaku berkat finansial Tuhan. Aku mau mengambil itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Kau sudah melakukannya. Saudaraku, itu adalah kita merespon
Apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang Yesus tawarkan kepada kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita datang, kita merespon, saudaraku, maka itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Maka hal-hal yang ada, yang sudah ada, yang secara spiritual itu, yang tidak kelihatan itu, akan muncul. Saudaraku, melalui iman percaya kita, waktu kita merespon kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, Ibrani pasal 11 ayat 3 bunyinya demikian. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, segala sesuatu yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kita lihat, yaitu firman Tuhan. Nah, waktu Tuhan memberikan kepada kita janjinya, dia mau kita respon, kita datang kepada dia. Dan kita mempercayainya, dan kita menerimanya dengan iman kita. Kita mengakuinya, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dia ingin kau percaya sehingga kau dibenarkan. Apapun yang kau percayai, itu kau akan dibenarkan. Dan ketika kau mengaku dengan mulutmu, kau datang kepada Tuhan, kau mengaku, kau menerima, maka kau akan mengalami itu. Nah, saudaraku, Tuhan menginginkan di dalam segala kejadian kita, dia menginginkan kita untuk kita mempercayai dan merespon dengan benar. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis demikian di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-18 mulai dari ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau supaya kita tetap berdoa, tetap berhubungan dengan Allah, dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi pada dirimu, ketika engkau mengalami hal-hal yang baik, kau mengucap syukur, kau datang kepada Tuhan, kau mengucap syukur. Tuhan senang karena kau datang kepada Dia, kau mengucap syukur. Tetapi ketika kau mengalami keadaan yang tidak baik, kau sedang mengalami tubuhmu, kau merasakan sakit atau merasakan problem dalam keuangan, kau mengucap syukur sebab kau percaya Yesus sudah melakukannya semua bagimu. Yesus sudah melepaskan engkau dari kutuk keuangan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Yesus sudah melakukannya. Dia sudah menyelesaikannya. Dan dia sudah memberikan kepadamu segala berkat itu. Berkat kesehatan, berkat keuangan, segala berkat itu sudah dia berikan kepadamu. Kau datang kepada dia mengucap syukur atas apa yang sudah Yesus lakukan. Walaupun secara jasmani engkau sedang mengalami sesuatu serangan iblis. Iblis berusaha mencuri kesehatanmu. Iblis berusaha mencuri keuanganmu, iblis berusaha mencuri suamimu, iblis berusaha mencuri segala milikmu, sebab dia adalah pencuri. Tetapi faktanya engkau sudah memilikinya di dalam Yesus. Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat itu secara roh. Dan engkau perlu mempercayainya dan mengucap syukur. Engkau datang kepada Tuhan, engkau bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka itu yang akan terjadi. Filipi 4 ayat ke-6 meneguhkan kembali, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana kita bereaksi ketika kita sedang mengalami pergumulan, saudaraku. Dia katakan kamu jangan khawatir, ya enggak? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Dia nggak suruh kita gerusak-gerusu untuk mencari pertolongan ke sana kemari. Dia ngomong kau tidak usah khawatir, kau perlu datang kepada Allah. Kau perlu merendahkan dirimu kepada Allah. Kau perlu cari Dia. Dan kau naikkan aja keinginanmu dengan permohonan dan ucapan syukur. Bahwa Yesus sudah melakukannya. Maka Allah sumber damai sejahtera ini, ya enggak? Damai sejahtera Allah ini akan melampaui segala akalmu. Damai sejahtera Allah akan mengatasi pikiranmu yang sedang panik. Akal pikiranmu yang sudah buntu, kau tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan. Damai sejahtera Allah akan melampaui semua itu dan akan membuat pikiranmu menjadi tenang. Akan merasa tenang, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus Tuhan itu sudah membereskan semua. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah damai sejahteranya dan kasih karunia-Nya. Mulai dari perjanjian lama Tuhan memerintahkan kepada imam-imam untuk memperkatakan berkat, damai sejahtera Allah dan kasih karunia supaya turun kepada umatnya. Dalam setiap surat Rasul Paulus selalu menunjukkan supaya ada damai sejahtera Allah dan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin kita mengalami damai. Kau tidak usah panik akan semua apa yang kau ingin. Kau perlu datang kepada Tuhan. Kau perlu responi Tuhan. Tuhan mau kau datang kepada Dia. Datang, minta, nyatakan keinginan permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Dan kemudian Dia ajarkan, kau nggak usah panik, kau pikirkan yang baik. Pikirkan apa yang sudah Yesus lakukan. Pikirkan semua yang mulia, pikirkan. Sebab Tuhan punya rancangan yang baik. Dia tidak punya rancangan supaya kau mati sakit. Dia tidak punya rancangan kau bangkrut. Dia tidak punya rancangan supaya kau cerai. Dia tidak punya rancangan semua itu. Pikirkan yang baik, pikirkan keluargamu pulih. Pikirkan keuanganmu akan pulih. Pikirkan bisnismu akan pulih. Pikirkan kesehatanmu akan baik. Pikirkan semua yang baik. Sebab Dia tidak punya rancangan yang buruk. Dia ingin kau mempercayainya dan memikirkan itu semua. Maka Dia katakan, apa yang sudah kau pelajari dari aku, semua kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah Yesus lakukan buatmu, apa yang sudah Tuhan tunjukkan itu, kau percaya. Apa yang aku ajarkan kepadamu, kamu turuti aja, lakukan. Kalau Tuhan suruh kamu mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau Tuhan suruh kamu untuk percaya, percaya. Kalau Tuhan supaya kamu bertumbuh iman, ayo baca firman supaya kau bertumbuh iman. Apapun yang kau sudah dengar, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan di dalam seluruh hidup, semua hidup kita ini. Apapun yang kau terjadi dalam hidup kita, Dia ingin kau selalu datang kepada Tuhan. Meresponi ajakan Dia. Tuhan ngomong, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memanggil kita yang letih lesu dan beban berat. Dia mau memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Dia minta kita jangan khawatir. Dia minta kita untuk datang kepada Dia. Datang kepadaku. Dia minta kita untuk cari, berdoa, minta. Dia mau supaya kita selalu bergantung kepada Dia. Dia mau engkau meresponi. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kita perlu pujian, penyembahan, dan doa. Tanpa pujian, penyembahan, dan doa, engkau bukan makhluk roh. Engkau tidak menyadari engkau bukan makhluk roh. Engkau seperti binatang yang rohnya tidak ada. Engkau seperti orang yang berdosa yang rohnya mati. Tetapi engkau adalah ciptaan baru. Kalau Roh Kristus ada dalam dirimu, engkau akan berinteraksi dengan Tuhan. Kau boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau engkau enggak menyadari, engkau rugi. Percuma, apa bedanya orang yang sudah diselamatkan dengan belum diselamatkan? Sama-sama rohnya tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan baru, supaya rohmu sebagai ciptaan baru bisa datang kepada Dia. Dia begitu rindu, Dia menantikan engkau datang kepada Dia. Kita harus datang kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Mari kita naikkan pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita. Kita naikkan doa kita, permohonan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita.
Kita bergaul, kita mendengar suara Dia. Kita mau menggantungkan seluruh hidup kita. Kita perlu menyembah Dia. Dia adalah pencipta kita. Kita adalah ciptaan. Tunduklah kepada Allah. Saya akhiri dengan satu firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ayat ke-6 itu, bahasa Inggrisnya saya bacakan, ayat ke-6. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud but gives grace to the humble. Tuhan katakan apa? Dia memberikan lebih lagi kasih karunia. Tuhan mau memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bukan perbuatan kita. Itu adalah perbuatan Tuhan. Dia berikan kepada kita. Ketika kita tidak mampu dan Dia melakukan sesuatu buat kita. Bukan karena perbuatan kita. Dan kita menerimanya sebagai pemberian. Itu namanya kasih karunia. Ketika kau nggak ngerti lagi mengatasi keuanganmu, kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan, tiba-tiba Dia melakukan kasih karunia-Nya. Ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita sehingga keuanganmu tiba-tiba mengalami pemulihan. Itu kasih karunia. Dan Dia mau memberikan lebih lagi kasih karunia. Dia katakan apa? Bahwa roh yang ditaruh dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ketika kita bisa merespon kepada Dia, maka Dia akan memberikan lebih lagi kasih karunia. Untuk itu Dia bilang apa? Dikatakan apa? Karena itu Dia membenci orang yang congkak. Orang yang merasa dirinya sendiri hebat, merasa dia mampu, Dia benci. Dia katakan apa? Dia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, artinya berhubungan. Oleh sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Ketika engkau sedang mengalami kesesakan, kau dalam pergumulanmu, kau bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu kau sombong. Tuhan benci orang yang congkak hatinya. Tuhan mau engkau rendah hati, tunduk kepada Allah. Engkau merendahkan hatimu, kau tunduk kepada Allah, kau bergantung kepada Dia, kau mempercayai semua apa yang dikatakannya. Engkau betul-betul mengandalkan Dia. Maka kasih karunia itu limpah dicurahkan kepadamu dan engkau akan mengalami. Dan Tuhan katakan, waktu kau rendah hati, kau tunduk kepada Allah, kau bahkan boleh melawan iblis. Usir iblis, lawan dia, kau akan menang, dia akan lari. Saudaraku, hari ini biarlah kita betul-betul menyadari kita ini ciptaan baru. Manusia roh. Sebagai manusia roh kita harus hidup seperti yang apa Tuhan yang inginkan, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Hidup dalam pujian, penyembahan, doa. Mari kita bersatu dalam hati. Dalam doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Bapa atas apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami adalah ciptaan baru. Kami sekarang adalah orang yang sudah kau layakkan Tuhan. Kami sekarang adalah manusia roh baru Tuhan Yesus. Kami tinggal dalam tubuh kami, memiliki jiwa Tuhan, dan Engkau menginginkan sebagai manusia roh kami merespon panggilan-Mu. Sebagai manusia roh Tuhan, kami boleh bergaul kepada Engkau, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami boleh curhat, kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau sebagai ciptaan Tuhan. Kami mengagungkan penciptakan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami memuji kebesaran, kebaikan, kami memuji segala sesuatu Tuhan, kehebatan, kedahsyatan-Mu yang tidak terbatas. Kami bersyukur atas segala yang kami nikmati. Segala sesuatu yang kami miliki, semuanya datang daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami menyadari Tuhan. Kami tidak mau menggantungkan
pada kekuatan kami Tuhan, tetapi kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bergantung kepada Engkau. Kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkaulah yang memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh melawat setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu untuk hidup sebagai manusia roh yang memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, yang bergaul dengan Engkau, yang memiliki pujian, penyembahan dan doa di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.